Selanjutnya, pemerintah memastikan akan mendorong percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City. Pemerintah khawatir para investor akan lari ke negara lain jika proyek Rempang Eco City tidak segera dijalankan. Pemerintah memastikan akan mendorong percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai menggelar rapat tertutup dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto. Menurut Bahlil, pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang tidak bisa ditunda, mengingat saat ini pemerintah sedang bersaing untuk menarik minat investor asing ke Indonesia. Perebutan proyek investasi asing diakui Bahlil membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Pemerintah khawatir para investor akan lari ke negara lain jika proyek Rempang Eco City tidak segera dijalankan. Investasi ini, Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Bahlil memastikan total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional Rempang Eco City mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Untuk pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih 175 triliun rupiah. Pembangunan Rempang Eco City diyakini akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, IDX Channel. Sebelumnya, saat membuka sewindu proyek strategis nasional beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut masalah yang terjadi di Pulau Rempang karena salah komunikasi. Jokowi menekankan dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak boleh dilakukan pendekatan represif ke masyarakat. Pasalnya tujuan pembangunan PSN untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Jokowi, konflik yang melibatkan masyarakat perlu dikomunikasikan dengan benar, terutama mengenai lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan serta ganti ruginya. Jokowi meyakini masyarakat akan senang jika diberi ganti rugi dengan harga terbaik dalam pembebasan lahan. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai